Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Kamis 19 Januari 2023. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Tentang roh-roh jahat dikalahkan oleh Yesus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, perbuatan baik tidak selamanya itu diterima dengan baik. Apa yang kita buat, apa yang kita usahakan dengan sekuat tenaga, yang terbaik, yang maksimal, kadang-kadang ada saja orang-orang yang tidak bisa menerima, bahkan mencela, menghujat, bahkan juga mencaci dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita buat, entah itu dengan pekerjaan, sikap, tingkah laku, atau apapun. Segala sesuatu yang baik kadang-kadang tidak bisa diterima juga dengan baik. Demikian juga Yesus yang selalu berbuat baik. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir roh-roh jahat, tetapi Yesus selalu berada dalam ancaman pembunuhan oleh orang-orang Farisi dan juga oleh orang-orang Herodian dalam Injil pada hari ini. Saudara, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kalau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan tidak diterima oleh orang lain atau tidak dianggap oleh orang lain, pertanyaannya adalah apakah kita masih mau berbuat baik ketika perbuatan-perbuatan baik itu sendiri tidak diterima oleh orang lain? Maka seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus dalam seluruh kehidupannya, Yesus selalu berbuat baik kendati sebagian orang tidak menerimanya, sebagian orang tidak menanggapi perbuatan-perbuatan baik, bahkan cenderung untuk memusuhi Yesus, memfitnah, dan bahkan membunuh. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka dalam keadaan seperti itu, kalau dihadapkan dengan kita, apakah kita juga masih berani untuk selalu berbuat baik? Kadang-kadang kita ikut arus. Ya, kalau kita tidak diterima, maka kita ya sudah ikut saja. Kita dalam tanda petik pasrah, tetapi pasrah yang negatif, pasrah yang pasif. Maka Injil pada hari ini mengajak kita supaya kita semakin bersatu dengan Kristus, kita semakin mencontoh dan meneladani apa yang dibuat oleh Yesus sendiri dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita mesti mempunyai kekuatan di dalam diri kita. Kalau kita mempunyai kekuatan di dalam diri kita, maka apapun yang kita hadapi, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman, maka kita punya keberanian. Dan keberanian itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi keberanian itu justru datang dari Allah sendiri. Allah yang campur tangan, Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Maka kita diajak terus bekerja sama dengan Allah. Kita diharapkan terus bersedia untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita menyediakan diri dipakai oleh Tuhan untuk karya-karya kebaikan, karya-karya keselamatan. Yang kedua adalah bahwa setan itu pada kenyataannya ada. Bahkan dalam Injil hari ini juga dinyatakan bahwa Yesus mengusir setan. Bahkan setan-setan itu takut kepada Yesus. Ya. Tetapi kekuasaan setan itu terbatas. Kekuasaan setan itu tidak seperti kekuasaan Kristus. Kekuasaan Kristus jauh melampaui kekuasaan setan. Oleh karena itu, setan dapat dikalahkan oleh Kristus. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa mengalahkan setan? Jawabnya adalah bisa. Alasannya apa? Alasannya adalah bahwa di dalam diri kita Kristus bertakhta.
Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Dan di situ Kristus bertahta dalam diri kita. Ketika kita berdoa, ketika kita membaca sabda Tuhan, maka itulah roh Allah, roh Tuhan itu selalu tinggal dalam diri kita. Maka ketika ada setan dalam berupa macam-macam hal, entah itu dalam godaan-godaan, kenikmatan, ya, godaan apapun yang kita hadapi, maka kita bisa mengalahkan karena dalam diri kita ada Kristus. Persoalannya adalah apakah kita sungguh menerima Kristus sepenuhnya dalam diri kita, sehingga kita mampu mengalahkan setan di dalam diri kita. Dan setan itu bentuknya itu macam-macam, yang tidak bisa dihitung, ya. Dalam rupa hal yang kelihatannya baik, kadang-kadang disitulah setan juga bercokol. Maka kita diajak untuk discernment, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencermati ini perbuatan setan atau ini perbuatan roh Allah. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, mari kita bersama-sama kita tinggal dalam Allah, agar kita sungguh dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan-kekuatan setan, sehingga dengan demikian roh-roh jahat tidak lagi tinggal dalam diri kita, tidak lagi menguasai diri kita, melainkan kita dapat mengalahkannya, karena kita sungguh hidup hanya di dalam Tuhan saja. Tuhan memberkati. Lentera Sabda.